Nah, di pelajaran komputer dan jaringan dasar, kita akan mempersiapkan untuk hal-hal yang harus disiapkan sebelum instalasi sistem operasi. Jadi setelah merakit komputer, yang harus disiapkan itu adalah melakukan instalasi sistem operasi. Nah, sistem operasi ini seperti operasi Windows, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, kemarin kita belajar yang namanya kernel. Kernel itu penghubung antara aplikasi dengan hardware seperti memori. Nah, sekarang kita belajar tentang instalasi sistem operasi. Yang harus disiapkan yaitu backup seluruh data penting. Ini untuk instalasi ulang. Tapi kalau yang tidak, langsung saja persiapkan software sistem operasinya. Misalnya mau Linux, mau Windows. Nah, setelah disiapkan, ini kan, nah, kebanyakan kita pakai sistem operasi Windows, yaitu perangkat lunak yang dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan software raksasa di dunia Microsoft Corporation. Antarmuka yang digunakan sistem operasi Windows adalah berbasis GUI atau Graphical User Interface, jadi tampilannya itu lebih menarik. Yang ketiga, persiapkan alat instalasi operasi sistem. Nah, yang di sini masuk ke halaman BIOS komputer dan mengambil boot dari alat instalasi sistem operasi yang dimaksud. Jadi setelah melakukan rakitan, kita akan menyiapkan yang pertama ini software sistem operasi. Ya, jika sudah, nanti kita akan masuk ke BIOS. BIOS ini akan mengambil software sistem operasi dari BIOS ini. Yang keempat, persiapkan aplikasi pelengkap komputer. Nah, aplikasi pelengkap komputer itu seperti aplikasi Microsoft Office, terus ada Photoshop, Corel, dan lain-lain. Untuk yang lainnya, persiapkan driver komputer atau laptop. Nah, selanjutnya di sini pada saat kita menginstal, umumnya komputer atau laptop yang kita beli akan dilampirkan juga CD atau DVD driver dari vendor. Nah, untuk memastikan apakah driver komputer sudah kompatibel dengan sistem operasi atau tidaknya, nah silahkan dari halaman Windows Explorer itu klik kanan, komputer, pilih Properties, nanti pilih Drive Manager. Nah, nanti ada tampak seperti ini. Jadi kondisi driver tidak kompatibel adalah ditandai dengan adanya icon tanda tanya atau tanda seru warna kuning. Contohnya di sini. Nah, ini other device yang lain tidak ada itu Bluetooth. Bluetoothnya itu belum kompatibel. Nih ya. Jadi kalau sudah selesai menginstal Windows-nya, nanti misalnya dicek nih melalui Windows Explorer, klik kanan, komputer, pilih Properties, Device Manager. Nah, ini Device Manager, nanti tampilannya seperti ini. Cek kalau ada yang warna kuning, berarti ini ada yang belum kompatibel, berarti harus diinstal. Nah, solusinya jika CD atau DVD driver tersebut ternyata tidak ada, hilang, atau apapun alasannya, jalan keluarnya bisa menggunakan perangkat lunak driver pack solution. Jadi kita download driver packnya. Nah, dengan software tersebut biasanya sama drivernya yang tidak kompatibel dengan Windows dapat teratasi. Selanjutnya mengatur BIOS agar booting dari CD atau DVD. Kita misalnya drivernya menggunakan CD. Pertama nyalakan desktop, kemudian masuk ke menu BIOS dengan menekan tombol F2. Pada beberapa laptop merek lain bisa Escape, F1, F10 atau Dell pada komputer. Ya, untuk masuk ke BIOS berarti tekan seperti ini ya, tampilannya berbeda-beda. Nah, akan muncul tampilan menu BIOS seperti gambar di bawah. Nah, setelah ini pindah ke tab boot dengan menggunakan tombol tanda ini ya, ke kiri. Kalau ini ke kanan. Anda akan melihat tampilan seperti di bawah seperti yang Anda lihat pada gambar berikut, bahwa device yang berada di urutan teratas adalah HDD. HDD itu adalah hard disknya. Kita lihat ininya ya, ini adalah teorinya, nanti kita lihat prakteknya. Jadi komputer atau laptop akan melakukan booting pertama dari HDD. HDD itu adalah hard disknya. Jangan lupa untuk memasukkan DVD Windows 7 pada DVD room, kemudian tekan tombol F10 untuk menyimpan hasil setting sekaligus keluar dari menu BIOS-nya. Jadi kalau udah disetting ke HDD, langsung kita pencet F10 ya untuk keluar dan menyimpan. Nah,
koneksi internet. Nah, seperti software antivirus agar kinerjanya bisa optimal dalam menjadi security komputer, maka diwajibkan untuk menggunakan antivirus up to date. Bukan antivirus saja ya, biasanya ketika selesai install ulang sistem operasi seperti Windows akan banyak dilakukan boot sistem. Untuk memperbaiki beberapa kesalahan, maka biasanya diperlukan koneksi internet untuk mengupdate-nya. Ini untuk yang install ulang. Nah, sekarang kita belajar tentang panduan cara install ulang Windows 7 di laptop atau PC. Nah, kebanyakan Windows 7 sendiri mulai dirilis pada 22 Juli 2009 dan baru dipublikasikan 3 bulan setelahnya, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2009. Windows 7 ini merupakan OS yang dirilis setelah Windows Vista yang mengalami banyak kegagalan. Spesifikasinya seperti ini ya, harus mempunyai sebelumnya terdapat dua jenis Windows 7, yaitu yang 32 bit dan 64 bit. Kalau yang Windows 32 bit itu, nah di sini minimal Pentium 4 mempunyai kecepatannya itu 1 GHz atau lebih. Nah, RAM-nya itu minimal 1 GB atau lebih. Kapasitas harddisknya itu untuk menginstal yang 32 bit minimal harus 16 GB atau lebih. VGA minimum mempunyai kapasitas 128 MB dan mendukung DirectX 9. Seperti itu. Nah, spesifikasi minimum untuk komputer yang 64 bit, ini prosesornya 4 atau lebih, kecepatannya 1 GHz, RAM yang dibutuhkan 2, sedangkan harddisknya 64 bit itu minimal 20 GB, kapasitas VGA-nya 228 MB dan mendukung DirectX 9. Bisa saja menginstal Windows 7 pada komputer yang spesifikasinya lebih rendah, tapi resikonya nanti ada lebih besar ya. Jika spesifikasi komputer lebih rendah, mesin akan cepat panas yang akan membuat hardware dalam komputer cepat rusak. Selain itu, Windows 7 yang diinstal pada komputer dengan spesifikasi lebih rendah akan bekerja dengan sangat lamban. Kelebihan Windows 7, proses booting dan juga shutdown lebih cepat, itu ya. Pemakaian daya untuk CPU dan juga harddisk juga lebih hemat. Windows 7 juga sudah mendukung penggunaan layar sentuh alias touchscreen, mendukung multiscreen dan sebagainya ya. Langkah-langkah install ulang yang pertama itu siapkan file instalasinya ya. Bisa dari flash disk atau bisa dari DVD yang didapat. Setelah itu restart, masukkan DVD tersebut, restart komputer. Nah, lalu tekan apapun di keyboard seperti yang tadi, bisa F2, delete dan sebagainya. Nanti mau melakukan loading untuk beberapa saat. Nah, nanti atur bahasa, waktu, push, dan keyboard. Nah, setelah itu mulai install. Yang kelima, pilih partisi harddisknya. Yang keenam, atur nama komputer. Setelah itu next. Yang keenam, masukkan produk key atau nomor seri dari Windows 7 yang membeli aslinya. Jika mengunduhnya langsung dari Microsoft, maka nomor seri tersebut akan dikirim ke email ya. Atau mengeklik skip jika ingin melakukan aktivasi dengan menggunakan Windows Loader di kemudian waktu. Selanjutnya akan muncul jendela aktivasi dan pilih Ask Me Later jika tidak ingin langsung. Nah,